bagaimana Nehemia mengatur proses penahbisan tembok Yerusalem ini bukan sekedar menahbiskan kayak tembok benda mati begitu, bukan di situnya, good readers. Morning good readers, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan untuk melanjutkan segala aktivitas kita. Dan kita akan melanjutkan pembacaan kita di pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-47, dan tetap semangat membaca karena ini ada agak panjang nih, 47 ayat. Ya, good readers, kita mungkin beberapa kali menghadiri kayak seperti ibadah ucapan syukur karena memasuki rumah baru atau memiliki bisnis baru dan seterusnya. Ketika kita menghadiri ibadah ucapan syukur yang demikian, tentunya ini adalah sebuah sukacita karena sang pemilik tempat, misalnya rumah ataupun tempat usaha baru, mengucapkan syukur karena Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Dan pada hari ini juga kita bisa melihat bagaimana Nehemia dan Ezra berperan penting dalam penahbisan tembok Yerusalem bersama para imam dan kaum Lewi dan orang-orang Lewi yang telah kembali dari Zerubabel ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Mereka punya peranan penting untuk menahbiskan tembok Yerusalem. Dan mereka juga berperan dalam pembukaan tembok Yerusalem ayat 27 sampai dengan 30 beserta para penduduk ayat 31 sampai dengan 43. Ini secara garis besar daripada isi Nehemia. Dan prosesi penahbisan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang memuji Tuhan akan berjalan mengelilingi tembok hingga berakhir di bait suci. Sedangkan kelompok lainnya menaikkan pujian Allah di bait suci. Kita juga melihat di sini bagi bangsa Israel ada semacam catatan silsilah keluarga. Itu adalah catatan penting, sebab catatan penting silsilah keluarga yang kita baca ini memberikan legitimasi awal apakah seorang memang layak untuk menyandang satu jabatan tertentu, terlebih jabatan yang berhubungan dengan pelayanan di bait Allah. Dari daftar para imam dan orang Lewi yang pulang dari pembuangan ayat 1 sampai dengan yang ke-9 tadi, kita tahu bahwa mereka hidup dalam periode Yoyakim dan El-Yazib ayat 26 dan 22, yaitu zaman sebelum Nehemia tiba dan mereka yang sezaman dengan Nehemia. Demikian pula dengan para imam dan orang Lewi yang didaftar. Keabsahan mereka sebagai orang-orang yang dikhususkan Allah untuk melayani dia di bait suci Allah dapat diketahui sebab tidak semua orang diperbolehkan melayani di bait Allah. Penyebutan nama keluarga para imam dan orang Lewi penting dengan maksud jika mereka belum dikenal masyarakat karena sudah tidak lagi menjalankan keimamannya dan memilih untuk bertani. Jadi kadang-kadang mereka memang memilih untuk bisa bertani begitu ya. Mereka dapat dikenal dari keluarganya. Pendaftaran para imam dan orang Lewi ini penting bagi Nehemia untuk mengetahui jumlah pemimpin rohani yang ada sehingga Nehemia dapat mengkoordinasikan dengan baik agar dapat terpenuhilah kebutuhan pelayanan di bait Allah. Catatan ini diakhiri dengan pengaturan pendanaan di ayat 45 sampai dengan 47. Pendanaan ini baik itu yang memberikan perpuluhan ataupun yang memberikan sukarela dan persembahan wajib. Hal ini penting juga ya karena tetap suka tidak suka bagaimana bait Allah itu bisa running pasti ada pendanaannya. Ya, good readers, kita bisa melihat di sini bagaimana Nehemia mengatur proses penahbisan tembok Yerusalem ini bukan sekedar menahbiskan kayak tembok benda mati begitu, bukan di situnya good readers. Tetapi dia mengatur sedemikian rupa supaya bait Allah itu running. Bait Allah itu bukan sekedar bangunan di dalam tembok, habis itu selesai, tidak. Tetapi bagi Nehemia, bagaimana bait Allah ini running? Kenapa? Karena supaya mengingatkan kembali bangsa Yahudi bahwa Tuhan itulah yang membangun tembok itu. Bahwa Tuhan ini tuh hadir nyata dalam kehidupan mereka. Bukan sekedar tembok begitu ya, bukan sekedar benda mati, bukan sekedar bangunan yang megah indah, bukan. Tetapi bagi Nehemia yang paling penting itu adalah benar-benar kehadiran Tuhan dalam kehidupan bangsa Yahudi.
Good readers, saya rasa juga sama dengan kehidupan kita ya. Kadang-kadang kita sukanya itu benda-benda matinya gitu ya. Sukanya itu kita misalnya hadir ke gereja itu adalah badan kita. Tetapi pikiran kita tuh tidak nyangkut dengan Tuhan. Hari ini kita kembali dapat satu renungan yang cukup bagus menurut saya. Bagaimana tuh Tuhan hadir real, nyata dalam kehidupan kita. Yaitu ketika kita selalu mengucapkan syukur. Ketika kita selalu mengingat akan nama Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan kita yakin percaya ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan selalu memberkati kita, menjaga kita. Sehingga hidup kita akan selalu memuliakan nama Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.